Admar TV. Jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah SWT. Alhamdulillah, saat ini walaupun begitu banyak permasalahan yang kita hadapi, baik permasalahan pribadi maupun permasalahan negeri ini, tetapi sebagai insan yang diciptakan Allah SWT, Allah memerintahkan kepada kita untuk selalu berdoa. Sebesar apapun masalah negeri kita, sebesar apapun masalah kepribadian kita, maka ingat selalu berdoa kepada Allah dengan syarat meninggalkan apa yang dilarang dan mengerjakan apa yang diperintahkan. Saat ini kita berada di zaman akhir, ya, di zaman di mana 1442 tahun yang silam Rasulullah SAW sudah mewanti-wanti dengan banyaknya hadis, dengan banyaknya khabar, dengan banyaknya pesan baik dari Al-Quran maupun dari hadis Rasulullah SAW tentang bagaimana cara menghadapi ketika kita kelak berada di akhir zaman. Olehnya pada kesempatan ini kami akan membawakan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnad Ahmad tentang ghuraba. Apa itu ghuraba? Orang yang asing. Bagaimana mungkin ada ghuraba di zaman yang sudah serba modern? Bagaimana mungkin akan ada orang asing di mana zaman sudah serba canggih? Tidak pernah ketemu tapi pernah bersua, baik melalui suara maupun tatap muka dengan menggunakan gadget yang serba canggih. Tapi apakah ada orang asing itu? Ternyata ada. Rasul telah mewanti-wanti bahwa kelak ketika umat Islam sudah hampir mayoritas, ya, di Indonesia khususnya umat Islam mayoritas, tapi kemudian kita lihat bahwa umat Islam yang mayoritas justru sekarang seakan-akan menjadi minoritas. Kenapa? Karena ini sudah diwanti-wanti oleh Rasulullah SAW dalam hadis ini. Bagaimana konsep atau bagaimana matan atau bagaimana redaksi hadis tersebut? Kalau Rasulullah SAW, bada Islamun ghoriban. Di awal Islam datang itu ghoriban, asing. Ya, ketika Rasulullah SAW lahir, ya, kalau Anda membaca Sirah Nabawi, ya, buku-buku tentang sejarah Nabawiyah, ya, walaupun banyak macam bukunya mungkin yang sering kita dengar, yang sering kita baca, ada yang namanya buku Al-Barzanji atau buku Diba. Itu sebenarnya buku Diba itu adalah menceritakan tentang dari mulai lahirnya Nabi, perjuangan Nabi dan rumah tangga Nabi serta anak-anak Nabi. Cuma kadang karena kita cuma membaca bahasa Arabnya saja, karena mungkin mirip seperti Al-Quran, maka kita hanya fokus membaca bahasa Arabnya saja. Padahal itu buku sejarah. Diba atau Al-Barzanji yang mungkin kadang kita baca untuk anak yang baru lahir, orang mau nikah kita baca, kalau maulid Nabi kita baca, itu buku sejarah. Kalau Anda tahu artinya, Masya Allah, luar biasa. Sejarah menceritakan tentang bagaimana ketika Rasulullah SAW lahir, dan ketika Rasulullah mendeklarasikan Islam sebagai agama yang mulia, Islam sebagai agama penutup, kemudian Rasul terlihat seperti orang asing. Kenapa? Karena saat itu kaum Quraisy dengan agama yang sudah mereka bawa, agama nenek moyang, melihat agama Islam yang baru disampaikan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, maka kaum kafir Quraisy melihat Rasul seperti orang asing, mengajarkan agama yang baru, mengajarkan praktek ibadah yang baru. Maka sepakat saat itu orang-orang kafir Quraisy menganggap bahwa beliau orang gila. Dan itu terekam dalam jejak sejarah, dalam buku-buku sejarah. Kenapa bisa dikatakan asing? Kenapa bisa dikatakan gila saat itu? Karena memang agama yang dibawa tidak sesuai dengan kehidupan masyarakat saat itu, yang masih menyembah berhala, yang masih mengedepankan hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat Islam,
yang zaman itu sudah ada dan ada di zaman kita saat ini, terulang kembali. Ya, mari kita simak hadis selanjutnya. Rasul kemudian melanjutkan dalam hadis selanjutnya, "Tsumma ya'udu ghoriban kama bada." Dan Islam nanti di akhir zaman akan kembali seperti semula, yaitu dalam keadaan asing sebagaimana datangnya. Kama bada, sebagaimana datangnya. Ya, ketika Rasul bawa agama Islam dicaci maki, ya, dilempari batu, diperangi, bahkan hendak dibunuh dan seterusnya, dikucilkan, diasingkan, diblokade, disabotase dan seterusnya. Padahal Rasul membawa agama yang benar, ingin menyampaikan Islam, agama Allah, dinullah di muka bumi ini, khususnya saat itu di tanah Arab. Tapi kemudian Rasul ditentang, dimusuhi, diperangi, ditangkap dan seterusnya. Dalam hadis selanjutnya, "Tsumma ya'udu ghariban kama bada." Dan Islam nanti di akhir zaman akan datang, ya, akan seperti sebagaimana datangnya, terlihat asing. Kapan zaman itu? Kapan akhir zaman itu? Saat ini. Saat ini kita berada di akhir zaman. Mau menolak atau tidak, tetap kita berada di akhir zaman. Mau percaya atau tidak, tetap kita berada di akhir zaman, di mana zaman sudah diprediksikan oleh Rasul Islam akan terlihat asing. Betulkah seperti itu? Betul. Coba kita perhatikan orang-orang yang ingin mempraktikkan Islam, orang-orang yang ingin melakukan perubahan atas Islam yang sebenarnya, maka terlihat asing. Mereka akan dimusuhi, mereka akan diasingkan, mereka akan dicaci maki, mereka akan ditangkap, mereka akan disabotase, mereka akan di apa saja selama mereka masih berdakwah. Apakah terjadi hari ini? Terjadi. Islam terlihat asing, walaupun saya yakin 80% atau mungkin 90% kita adalah muslim, tapi hanya sekedar muslim-muslim biasa saja. Muslim yang hanya mengerjakan cukup rukun Islam saja, syahadat, ya, sholat, puasa, zakat, naik haji, selesai. Kalau sudah puasa sudah selesai, kalau sudah sholat sudah selesai, kalau sudah naik haji bagi yang mampu sudah selesai, kalau sudah bayar zakat sudah selesai, sudah menganggap bahwa saya sudah Islam yang sempurna. Padahal kalau kita menengok sebuah sejarah yang begitu panjang, sejarah perjuangan Rasulullah SAW, Islam jaya, Islam bangkit. Anda mungkin pernah membaca buku sejarah bahwa Islam pernah jaya kurang lebih 800 tahun lamanya. Kejayaan Islam itu bukan hanya duduk di majelis taklim. Untuk membangkitkan Islam tidak cukup hanya duduk di majelis taklim, sholat, bayar zakat, puasa saja tidak, tapi dibarengi dengan perjuangan. Perjuangan apa? Karena kebatilan akan selalu ada dan kebenaran akan selalu menjadi musuh kebatilan. Maka ketika Rasul melihat kebatilan, dia akan cegah. Man ra'a minkum munkaran, barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, maka cegah dia dengan tanganmu. Kalau tidak mampu, dengan lisanmu. Kalau tidak mampu, dengan hatimu. Dan itu selemah-lemahnya iman. Ingat, ternyata kemungkaran harus dicegah, bukan cuma dilihat, apalagi cuma berdakwah di media sosial saja, Facebook. Merasa cukup kita sudah berdakwah di media sosial, padahal tidak. Ketika kita melihat kemungkaran, kita kuat untuk mencegahnya, cegah itu. Dan Anda akan berhadapan dengan kebatilan. Itu sunatullah. Maka dalam hadis selanjutnya Rasul mengatakan, "Fatubi lil ghuraba." Maka beruntunglah orang-orang yang asing itu. Ya, Islam datang dalam keadaan asing, kemudian dia akan kembali dalam keadaan asing. Maka Rasul katakan, "Fatubi lil ghuraba." Maka beruntunglah orang-orang yang asing itu. Siapa mereka? Para sahabat kemudian bertanya, "Qila." Ya Rasulullah, para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Waman lil ghuraba?" Atau dalam hadis lain, "Waman al ghuraba?" Siapa orang-orang asing itu ya Rasul? Tentu kita akan bertanya ketika dari hadis di awal tadi saya katakan
Islam datang dalam keadaan asing dan akan pergi dalam keadaan asing, maka Rasul katakan, beruntunglah orang-orang yang asing. Para sahabat kemudian bertanya, wa malil ghuraba ya Rasulullah, siapa orang-orang asing itu ya Rasulullah? Qala, Rasul kemudian menjawab, alladzina yaslihu idza fasadun nas. Alladzina, yaitu orang-orang. Siapa mereka? Kita semua. Yaslihuna, yang melakukan perubahan kepada kebaikan. Ingat, siapa mereka? Orang-orang yang berdakwah. Dakwah itu bukan cuma ustadz saja. Tugas dakwah itu bukan cuma kiai saja. Tugas dakwah itu tugas kita semua. Sebagaimana salah seorang syekh dari Mesir mengatakan, kullu da'i qabla kulli syai'. Kita semua adalah dai sebelum kita jadi PNS. Kita semua adalah dai sebelum kita jadi tukang ojek. Kita semua adalah dai sebelum kita jadi pekebun. Kita semua adalah dai sebelum kita jadi kepala rumah tangga dan seterusnya. Sebelum kita jadi apa saja, kullu dai, kita adalah dai. Apa tugas dai? Kuntum khairu ummati ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ya, mengajak orang untuk berbuat baik dan mencegah orang dari berbuat mungkar. Itu tugas dai. Jadi bukan tugas ustadz saja. Saya ingatkan kembali, bukan tugas ustadz saja. Alladzina, orang-orang yang yuslihun, melakukan kebaikan. Idza fasadun nas, di mana saat itu kebanyakan manusia rusak. Di akhir zaman Rasul katakan, idza fasadun nas, kebanyakan manusia rusak. Betulkah rusak? Rusak sekarang. Sebagian besar manusia rusak sekarang. Akhlaknya, keyakinannya, keimanannya, hukumnya, keadilannya, dan seterusnya. Sehingga kebenaran tertuduh. Setiap ada kebenaran pasti ada kebatilan. Dan dalam hadis yang lain Rasul katakan, kelak di akhir zaman, sayati 'alan nas zamanun, akan datang nanti di akhir zaman, orang benar dituduhkan kepadanya sebagai pembohong, dan orang jahat disematkan kepadanya sebagai orang yang jujur dan benar. Kapan itu? Saat ini kita berada di zamannya. Dan kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Dari hadis yang terakhir ini, kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar kita termasuk orang-orang yang asing, orang-orang yang selalu memperjuangkan agama Allah, tidak pernah takut atas musuh-musuh agama Allah, karena kita diciptakan sebagai pemenang. Ingat, perjuangan itu bukan hanya melahirkan pahlawan. Saya ulangi satu kali lagi, ingat, perjuangan itu bukan hanya melahirkan pahlawan, tapi juga melahirkan pengkhianat. Akan terbagi dua, mana pejuang, mana pengkhianat. Dan semoga kita menjadi bagian dari pejuang-pejuang itu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu, innahu huwal ghafurur rahim.